Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, gimana sekarang? Udah semangat belum untuk belajar matematikanya? Jangan lupa Ibu mengingatkan untuk isi absensi terlebih dahulu di Google Classroom ya. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari sekarang adalah sistem persamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini itu ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Masih ingat nggak materi sebelumnya apa? Ya, SPLK Devi. Jadi, kalau di pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas tentang SPLK Devi, di mana kalian sudah bisa menentukan himpunan penyelesaian, menggambar grafik, mencari hubungan antara diskriminan dengan banyaknya penyelesaian. Nah, sekarang juga tidak jauh dari itu materinya. Jadi, kalau kalian sudah paham materi sebelumnya, kalian akan mudah untuk mempelajari materi hari ini ya. Nah, adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang definisi dari SPKK Devi, lalu ada bentuk umum dari SPKK Devi, lalu ada sifat-sifat dari SPKK Devi, dan ada langkah-langkah penyelesaian SPKK Devi. Dan tak lupa juga ada contoh soal tentunya ya. Nah, langsung saja yuk kita bahas dari definisi SPKK Devi atau sistem persamaan kuadrat dan kuadrat dua variabel. Nah, untuk konsepnya sebenarnya hampir sama dengan materi yang sebelumnya, di mana yang membedakan adalah kalau SPKK Devi adalah sistem persamaan yang terdiri dari dua persamaan kuadrat yang masing-masing persamaannya itu memiliki dua variabel. Ingat ya. Nah, untuk bentuk umum dari SPKK Devi itu ada dua ya. Yang pertama, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, yang kedua adalah Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, jadi dua-duanya itu tadi merupakan persamaan kuadrat, di mana nanti yang dibentuk bukan lagi garis lurus dan garis parabola ya, garis lengkung, tetapi dua-duanya adalah garis lengkung atau parabola ya. Adapun contohnya adalah misalkan persamaan satunya itu Y sama dengan X kuadrat dan persamaan duanya itu Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 3. Udah paham ya untuk bentuk umum dari SPKK Devi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sifat-sifat SPKK Devi ini. Nah, tadi kan udah Ibu bilang bahwa kalau di SPKK Devi itu terdiri dari dua persamaan kuadrat. Jadi nanti gambarnya atau grafiknya akan membentuk dua parabola. Nah, di sini ada 3 kemungkinan himpunan penyelesaiannya sama seperti SPLK Devi. Namun di sini berbeda adalah kalau SPLK Devi itu garis lurus dengan sebuah parabola, kalau di sini adalah hubungan antara kedua parabola ya. Nah, jadi untuk himpunan penyelesaiannya sendiri, kemungkinan pertama adalah parabola saling berpotongan di 2 titik, artinya memiliki penyelesaian di 2 titik yang berbeda ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kedua parabolanya itu berpotongan tepat di 1 titik atau saling bersinggungan. Nah, itu artinya memiliki 1 penyelesaian. Nah, yang ketiga adalah ketika 2 parabola itu tidak saling berpotongan, tidak saling bersinggungan sama sekali. Nah, itu artinya SPKK Devi-nya itu tidak memiliki penyelesaian atau penyelesaiannya itu merupakan himpunan kosong ya. Nah, udah paham kan? Nah, seperti SPLK Devi, SPKK Devi juga ada hubungannya dengan nilai diskriminan, di mana kalau nilai diskriminannya itu lebih dari 0, maka artinya kedua parabolanya itu saling berpotongan di 2 titik atau
artinya memiliki penyelesaian di dua titik yang berbeda ya. Nah, kalau misalkan D-nya sama dengan 0, maka artinya SPKKDV-nya itu memiliki tepat satu penyelesaian. Nah, yang terakhir ketika nilai diskriminannya itu kurang dari 0, artinya SPKKDV-nya itu tidak memiliki himpunan penyelesaian, di mana grafiknya itu berbentuk dua buah parabola yang tidak saling berpotongan dan tidak saling bersinggungan ya. Itu untuk sifat-sifat SPKKDV. Sama untuk nilai diskriminannya, rumusnya masih ingat? B kuadrat dikurangi 4AC ya. Nah, sekarang kita akan bahas langkah-langkah dalam penyelesaian SPKKDV ini. Yang pertama adalah substitusi persamaan 1 atau persamaan kuadrat 1 ke persamaan kuadrat 2. Jadi, nanti untuk persamaannya disubstitusi ke persamaan 2 ya, sehingga membentuk persamaan yang baru. Nah, langkah yang kedua adalah menyelesaikan persamaan baru dengan mencari akar-akar penyelesaian. Nah, yang ketiga, setelah diketahui salah satu nilai dari variabelnya, disubstitusi ke salah satu persamaan, bebas yang mana saja, yang pilih yang paling sederhana ya. Jadi nanti diketahui nilai dari variabel-variabelnya ya, seperti itu. Nah, untuk menggambar grafiknya juga sama seperti SPLKDV kemarin. Yang pertama itu kita menentukan dulu titik potongnya. Berarti kalau ada dua parabola, berarti kita juga harus menentukan titik potong di antara kedua parabolanya. Jadi lalu titik puncaknya juga harus dicari juga. Nah, nanti barulah bisa digambar di koordinat kartesius ya. Nah, itu untuk menggambar grafiknya. Nah, masih ingat gak di fungsi kuadrat? Kalau misalkan nilai A-nya itu lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Kalau misalkan nilai A-nya itu lebih kecil daripada 0, maka grafiknya terbuka ke bawah ya. Jadi bisa buka lagi materi fungsi kuadratnya untuk memahami bagaimana caranya menggambar grafik ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Nah, sekarang kita akan bahas contoh soal nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian SPKKDV berikut dan gambarkan sketsa grafik tafsiran geometrinya. Ada dua persamaan, yang pertama Y sama dengan X kuadrat, yang kedua Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 3X. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama, substitusikan bagian kuadrat yang pertama Y sama dengan X kuadrat ke bagian kuadrat yang kedua ya, yaitu Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 3X, sehingga diperoleh, nah ini diperoleh ya, jadi Y dari 2X kuadrat dikurangi 3 itu diganti dengan X kuadrat pada persamaan yang pertama. Jadi nah, kita sama dengan kan 0, jadi 2X kuadrat. Nah, itu kan pindah ke ruas kiri. Jadi dikurangi X kuadrat dikurangi 3X sama dengan 0 ya. Lalu 2X kuadrat dikurangi X kuadrat hasilnya X kuadrat dikurangi 3X sama dengan 0. Maka itu bisa kita rubah menjadi X dikali X dikurangi 3 ya. Kalau kita kali silang kan X dikali X menghasilkan X kuadrat, lalu X dikali 3 menghasilkan 3X ya. Nah, ini kita lihat ya, bagian X kuadrat kan keduanya tuh ada punya variabel X-nya. Jadi X-nya bisa kita keluarkan. Paham ya? Nah, jadi X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Itu untuk akar-akarnya. Nah, sekarang selanjutnya substitusikan nilai X sama dengan 0 dan X sama dengan 3 ke bagian kuadrat yang pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Nah, yang pertama untuk X sama dengan 0 diperoleh. Nah, Y sama dengan 0 kuadrat ya, karena persamaannya tadi X kuadrat, jadi 0 kuadrat substitusinya. Nah, jadi hasilnya 0. Nah, sekarang untuk X sama dengan 3 diperoleh. Nah, substitusikan 3-nya jadi 3 kuadrat. Hasilnya adalah 9 ya. Nah, ini adalah gambar grafiknya ya.
grafik parabolanya nih. Nah, sebenarnya untuk menggambar grafik ini, menggambar dua parabola ini, kalian harus menentukan dulu titik potong dari setiap sumbu X dan sumbu Y pada setiap parabolanya ya. Juga harus menentukan titik puncaknya. Nah, cara-caranya sudah Ibu jelaskan pada materi SPLKDV ya. Masih ingat ya? Nah, kalau ini kan untuk mencari himpunan penyelesaian. Jadi titik potongnya tuh diperoleh dari ini nih, X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi titik potongnya adalah di 0,0. Lalu untuk X sama dengan 3, Y-nya sama dengan 9. Jadi titik potongnya adalah di 3,9. Paham ya? Nah, jadi kesimpulannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah 0,0 dan 3,9. Jadi yang merupakan himpunan penyelesaian adalah ada tidaknya perpotongan di antara dua parabolanya ya. Nah, sekarang nomor 2 nih. Ada soal misalkan diketahui SPPKDV berikut ini. Yang pertama, Y sama dengan 3X kuadrat ditambah M, lalu ada Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Nah, di sini ada M nih. Ada M. Nah, kita harus menentukan nilai M-nya. Tentukan nilai M agar SPKKDV tepat mempunyai satu anggota dalam himpunan penyelesaiannya. Yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian yang dimaksud itu. Nah, ingat, untuk SPKKDV yang tepat mempunyai satu anggota dalam himpunan penyelesaiannya, maka D-nya sama dengan 0 ya. Itu syaratnya. Nah, sekarang kita ke penyelesaian nih. Substitusikan persamaan kuadrat yang pertama ke persamaan kuadrat yang kedua. Persamaan pertamanya Y sama dengan 3X kuadrat ditambah M. Persamaan keduanya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Nah, di sini Y-nya kita ganti dengan Y di persamaan 1 ya. Jadi hasilnya diketahui ruas kiri dan ruas kanan. 3X ditambah M sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8. Nah, itu ya. Jadi diganti nilai Y-nya. Nah, sekarang 3X kuadrat dikurangi X kuadrat ditambah 2X ditambah 8 ditambah M sama dengan 0. Hasilnya 3X kuadrat dikurangi X kuadrat adalah 2X kuadrat. Ditambah 2X ditambah 8 tambah M. Jadi diasumsikan 8 tambah M ini merupakan konstanta ya. Nah, sekarang di sini kita peroleh nih dari persamaan kuadrat gabungannya tadi. Ada nilai A sama dengan 2, lalu ada nilai B dan nilai C-nya. Atau nih, kalau kalian tadi lihat ya, kan tadi membentuk persamaan baru ya. Persamaan barunya hasil dari nilai Y pada persamaan pertama disubstitusikan pada persamaan kedua. Jadi dihasilkan 2X kuadrat ditambah 2X ditambah 8 tambah M ya. Nah, itu merupakan persamaan gabungannya. Jadi nilai A-nya adalah koefisien dari X kuadrat 2. Nilai B-nya koefisien dari X, jadi 2 ya. Nah, untuk nilai C-nya berarti 8 ditambah M. Paham ya? Nah, lalu sekarang kita ke syaratnya, di mana D-nya itu harus sama dengan 0 ketika mempunyai satu penyelesaian itu. Jadi, ingat rumus diskriminan adalah B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0. Lalu, nah kita substitusikan nilai-nilainya tadi. Untuk B-nya berarti B kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 8 tambah M sama dengan 0. Nah, jadi 4 dikurangi 8 hasil perkalian 4 kali 2 ya.
dikali 8 ditambah M sama dengan 0. Nah, hasilnya 4 dikurangi 64, hasil perkalian 8 kali 8. Nah, awas ini tandanya ya, jangan sampai salah. Jadi dikurangi 8M sama dengan 0 ya. Hasilnya negatif 60. 4 dikurangi 64 kan? Negatif 60 dikurangi 8M sama dengan 0. Maka 8M sama dengan negatif 60. Maka nilai M-nya adalah negatif 60 dibagi 8. Nah, M-nya adalah kita sederhanakan dibagi 4 keduanya jadi negatif 15/2 ya. M-nya sama dengan negatif 7,5 atau 15 dibagi 2 ya. Nah, setelah mencari nilai M, kita sekarang mencari himpunan penyelesaian nih dengan cara mensubstitusi nilai M-nya ke persamaan gabungan tadi nih. Nah, kita substitusi nilai M-nya ya, negatif 7,5, maka dihasilkan 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 0,5 sama dengan 0 ya. Nah, ada 0,5 nih di sini. Supaya tidak ada desimal, maka kedua ruas itu dikalikan 2 ya. Jadi 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0. Nah, bentuk ini dapat kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan ya, atau pemfaktoran nih. Jadi 2x ditambah 1 dipangkatkan 2 kan, kalau kita jabarkan 2x tambah 1 dikali 2x tambah 1, maka hasilnya yang atas ya. Nah, sekarang jadi 2x ditambah 1 sama dengan 0 atau sama dengan akar 0. Nah, akar 0 itu 0, jadi langsung saja tulisnya 0. Lalu ada 2x sama dengan negatif 1, maka x-nya adalah negatif 1/2 ya. Nah, selanjutnya substitusi nilai x-nya. Nilai x sama dengan negatif 1/2 ke persamaan yang kedua nih. Ya, sehingga diperoleh, nah kita masukkan nilai x-nya. Negatif 1/2 dikuadratkan dikurangi 2 kali negatif 1/2 dikurangi 8. Hasilnya adalah 1/4 ditambah 1 dikurangi 8. Nah, jadi 1/4 dikurangi 7 hasilnya. Nah, ini harus dua-duanya bentuknya pecahan dulu ya. Jadi dihasilkan negatif 27/4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1/2, negatif 27/4 ya. Nah, ini merupakan titik potong dari kedua parabolanya ya. Dan ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Paham ya sampai situ? Nah, sekarang Ibu ingin kalian mendiskusikan kembali materi tentang SPKKDVI dengan teman kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya ya. Silakan didiskusikan di WhatsApp grup bersama kelompoknya. Nah, tentang bahan ajar dan LKPD, pelajari LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Nah, nanti silakan isi bagian LKPD-nya seperti biasa, ditulis oleh masing-masing siswa ya, nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran. Nah, seperti itu ya. Jika ada hal-hal yang belum dipahami atau mau ditanyakan, silakan tanyakan langsung ke Ibu ya. Nah, nanti Ibu minta perwakilan dari kelompoknya silakan untuk mengemukakan pendapatnya perihal hasil diskusi dengan bersama kelompoknya mengenai materi yang sudah dipelajari ya. Nah, untuk kesimpulan dari pertemuan hari ini, yang pertama itu tentang definisi dari SPKKDVI, merupakan sistem persamaan yang terdiri dari dua persamaan kuadrat di mana masing-masing persamaan kuadratnya memiliki dua variabel. Nah, untuk bentuk umumnya tadi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Lalu yang satunya lagi ada Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat dari SPKKDVI, ada 3. Jadi jika nilai diskriminannya itu lebih dari 0, maka parabolanya itu berpotongan di 2 titik, artinya memiliki 2 titik penyelesaian.
Nah, kalau nilai D-nya itu sama dengan 0, maka penyelesaiannya itu tepat di satu titik ya. Jadi kedua parabolanya itu memotong tepat di satu titik atau saling bersinggungan. Nah, yang terakhir, ketika D-nya itu kurang dari 0, maka artinya kedua parabola tersebut tidak memiliki penyelesaian atau penyelesaiannya merupakan himpunan kosong, di mana digambarkan dalam grafiknya dengan tidak saling berpotongan atau tidak saling bersinggungan. Ya, itu untuk sifat-sifatnya. Nah, yang keempat ada langkah-langkahnya tadi. Yang pertama adalah substitusi persamaan kuadrat pertama ke persamaan kuadrat kedua. Nah, yang kedua adalah selesaikan persamaan kuadrat baru dengan cara mencari akar-akar persamaannya. Nah, yang ketiga adalah substitusi nilai variabel yang sudah diketahui ke salah satu persamaan yang dianggap lebih sederhana untuk menemukan nilai dari variabel lain. Nah, itu untuk kesimpulan dari materi hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dipahami, silakan langsung aja tanya ke Ibu, bisa via WA ataupun via video call ya, terserah kalian aja. Nah, untuk materi minggu depan yang akan kita pelajari adalah tentang sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Nah, untuk tugasnya adalah silakan bikin resume materi selengkap-lengkapnya, nanti bisa untuk pengumpulannya di Google Classroom ya. Nah, tetap semangat belajarnya dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.